Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab harian untuk anak. Hari ini, tanggal 17 April, bacaan Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 53. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel, dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon." Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu, seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang ksatria
dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan." Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, "Biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang." Lalu kata Salomo, "Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh." Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu." Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.